Dan di pentas juga distribusikan anggota melakukan juga hal yang kiranya bisa memutuskan. Ya. Nah, ini juga sebagai simbolis. Oh iya, ini pesan Pak Menteri. Ya, diperintahkan saya untuk memperhatikan Bapak. Ya. Silakan diterima. Oke. Ya, ini juga buat Bapak supaya lebih sehat lagi. Ya. Oh, iya, iya. Mobil. Pemahaman, ya, supaya mereka tidak menjadi korban. Misalnya, untuk bekerja harus memiliki kontrak, kontrak kerja, sehingga jelas eh, tugas, tanggung jawab, dan juga apa yang didapatkan. Nah, jangan asal berangkat, apalagi kemudian diberangkatkan oleh oknum calo, ya, yang ini malah bisa berpotensi besar untuk mereka menjadi korban TPPU. Nah, ini yang kita upayakan. Jadi sebelum menjadi korban itu kita edukasi, ya, bahkan kita fasilitasi dalam hal mendapatkan dokumen yang layak, yang baik, ya. Dan kita ada program paspor 0 rupiah untuk pekerja migran. Untuk di NTT sendiri realisasinya kapan, Pak? Ini dalam waktu dekat kita realisasi, di sebagian daerah sudah dimulai, ya, nanti itu menjadi program nasional dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai desa binaan imigrasi. Terakhir satu untuk penegasan untuk ini petugas imigrasi di perbatasan ini. Kira-kira himbauannya untuk petugas imigrasi di Petugas perbatasan. imigrasi di perbatasan itu memang dari proses perekrutannya, ya, kita akan perbaiki, ya, kita sempurnakan, kita utamakan adalah putra daerah, ya, di perbatasan. Kemudian kita juga untuk tadi saya sudah sampaikan kaitan dengan tunjangan, juga kita sedang perjuangkan ini untuk bisa mendapatkan tambahan. Ya. Terus kemudian yang paling penting yang kita bisa lakukan saat ini, yang tidak memerlukan proses
yang produk hukumnya lebih tinggi, ya, bisa perpres atau peraturan pemerintah, yaitu adalah melengkapi sarana dan prasarana daripada petugas imigrasi yang ada di perbatasan. Seperti saya lihat tadi, minimnya kendaraan, ya, transportasi, ya, baik kendaraan 4x4 ataupun juga misalnya motor, ya, ini kita akan lengkapi. Kemudian nanti kita akan inventarisir, ya, juga sarana dan prasarana kantor maupun juga tempat tinggalnya. Dan juga hubungan dengan mitra seperti TNI, Polri. Gitu ya. Baik Bapak, satu lagi. Pada 2023 lalu ada wacana terkait mengingat bahwa imigrasi Atambua ini wilayahnya kerjanya cukup luas, Bapak. Iya. Ada rencana untuk peningkatan status imigrasi Atambua ini seperti apa nih, Bapak? Iya. Peningkatan kelas itu memang untuk beberapa lokasi kantor imigrasi sedang diperjuangkan naik kelas. Ya. Setelah saya melihat langsung jumlah pegawai dan tanggung jawab di perbatasan dengan Timor Leste, yaitu Kanim kelas 2 Atambua, ini sebenarnya layak untuk dinaikkan kelasnya menjadi kelas 1. Ya. Nah, ini prosesnya memang cukup panjang, termasuk juga ke Kementerian Pan-RB yang nantinya memutuskan. Kalau dari kami, tentu kita ingin dudukan hal-hal yang memang harus patutnya kita berikan agar juga secara struktur organisasi juga memenuhi daripada tugas fungsi yang dibutuhkan di perbatasan. Oke, siap. Terima kasih ya. Siap. Badan Pengelola Perbatasan, kami sendiri di Direktorat Jenderal Imigrasi juga menyiapkan satu konsep untuk pos lintas batas yang bukan nasional atau tradisional, ya, agar di sini kita bisa meningkatkan pelayanan, ya, dan juga memberikan sarana prasarana yang memadai untuk petugas imigrasi yang ada di yang terluar, ya, yang berdekatan dengan negara lain. Nah, di sini juga saya sudah mengusulkan untuk sedang diproses, ya, mengenai peningkatan daripada tunjangan bagi pegawai imigrasi yang berada di pulau terluar, kemudian di perbatasan, ya, agar juga membantu mereka dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yang sudah kalau di institusi lain tuh TNI Polri sudah mendapatkan, ya. Kita mengusulkan untuk petugas imigrasi juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan juga tunjangan khusus untuk hal itu. Karena jarak yang jauh, terus kemudian juga kondisi yang berat ini memerlukan perhatian kita untuk bisa diberikan tambahan bagi mereka. Kemudian di sisi lain, ya, untuk kaitan dengan lintas batas tradisional, ya, kita sedang menyiapkan Pokja, ya, perbatasan untuk kita tingkatkan fasilitas dan prasarananya, juga rencanaan dalam 2 tahun ke depan kita lengkapi sarana dan prasarananya, kemudian juga anggotanya, agar memang kita juga bisa meningkatkan kinerja khususnya di pos perbatasan tradisional. Ini untuk pemasaran orang asing sendiri kan sejauh ini impor aja kita lihat bahwa tidak maksimal. Bagaimana ke depan? Ukuran tidak maksimalnya. Ini kan masih ada perlintasan WNA yang. Oke. Dalam konteks perbatasan darat, itu memang kita harus melihat faktor sejarah, yang mana dulu khususnya untuk dengan Timor Leste itu merupakan satu bagian, dan juga masih ada hal kaitan dengan keluarga, ya, sehingga kita juga harus memiliki solusi atas dasar keadaan tersebut. Seperti misalnya kita memiliki dokumen, ya, yang tidak seperti paspor, ya, kita berikan gratis.
namanya pas lintas batas. Kemudian juga di sini kami akan melanjutkan perjalanan ke Dili untuk bertemu dengan Dirjen Imigrasi Timor Leste. Saya akan menyampaikan juga hal kaitan dengan kerjasama dalam kaitan penanganan warga negara dari kedua belah pihak. Ya, jadi kalau kita mau bicara pengawasan, kerjasamanya itu harus dikedepankan dulu. Ya. Apa kesepakatannya? Ya kan? Baru kita bisa melakukan pengawasan. Nah, tapi kita juga harus lihat adalah kaitan dengan sejarah. Beda halnya ketika itu adanya di Bali maupun misalnya di Jakarta. Karena perlintasannya itu yang utama adalah melalui udara, melalui airport, bandara, ataupun juga sebagian kecil laut. Sehingga ada beda treatment. Tetapi untuk di NTT, yang berbatasan dengan Timor Leste, kemudian juga misalnya di Papua, ya, perbatasan dengan PNG, Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia, ini perlakuannya berbeda. Nah, ini dibutuhkan komunikasi, ya. Makanya saya bentuk Pokja perbatasan. Salah satunya adalah untuk secara langsung, ya, mendudukkan, ya, kesepakatan aturan main untuk siapa-siapa yang melintas. Kalau dari sisi pengawasan warga negara asing di NTT sendiri, saya rasa ini sangat kondusif, ya, karena tidak terlalu banyak dan juga WNA-nya juga relatif dari negara-negara yang memang tidak berpotensi untuk menjadi satu ancaman. Hanya ada memang dulu pengungsi ataupun juga beberapa warga negara yang saat ini dikelola bersama-sama dengan IOM yang ada di Kupang. Tapi itu jumlahnya relatif tidak bertambah, bahkan laporan yang kami terima itu berkurang setiap saat. Bahkan di Rudenim sendiri juga kita baru memulangkan beberapa warga negara asing, ya, karena sudah selesai proses pemeriksaan maupun juga hal yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian. Lalu mungkin satu Bapak untuk terkait ini desa binaan imigrasi untuk mencegah TPPO. Kira-kira untuk di NTT sendiri seperti Ya, apa? NTT adalah salah satu kantong pekerja migran. Konsep dari Direktorat Jenderal Imigrasi kaitan dengan penanggulangan, ya, pidana TPPO, ya, adalah kita lihat dari sisi korban. Nah, korban itu sendiri itu diawali karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan, ya, hal-hal apa yang harus diperjuangkan ketika mereka mendapatkan tawaran kerja di luar negeri. Nah, oleh sebab itu, imigrasi memiliki program yang namanya Desa Binaan Imigrasi, di mana salah satunya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi, pemahaman, ya, supaya mereka tidak menjadi korban. Misalnya, untuk bekerja harus memiliki